Saya sedang berada di antara rumah-rumah mewah yang ada di Jakarta. Tepatnya di Pantai Mutiara, teman-teman. Itu terdapat CT untuk sambungan antar spoon pile. Jadi mereka justru mendukung dengan adanya pekerjaan tanggul ini supaya tidak terjadi limpas atau banjir kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu. Ini proyeknya mulainya kapan sih Pak? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di antara rumah-rumah mewah yang ada di Jakarta. Tepatnya di Pantai Mutiara, teman-teman. Di Pantai Mutiara ini ataupun wilayah Pantai Mutiara ini sangat sering sekali terjadi genangan disebabkan karena aerob yang naik ke daratan. Maka dari itu pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta masuk untuk menanggulangi masalah banjirop itu. Dan nama proyek ini yaitu NCSD, National Capital Integrated Coastal Development, di mana NCSD ini terbagi atas dua tupoksi ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, NCSD ini teman-teman untuk Pemprov DKI Jakarta itu mendapatkan 6 wilayah ya. Yang pertama adalah Nizam Zaman Timur, yang kedua Kamal Muara, yang ketiga Kali Blencong, yang keempat Sunda Kelapa, yang kelima Muara Angke, dan yang keenam adalah Pantai Mutiara ataupun tepat di posisi kita saat ini. Dan nantinya teman-teman, proyek NCSD ini akan ditanggul ya sejauh 46 km, dan saat ini pemerintah kita sudah berhasil menanggul kurang lebih 13 km teman-teman. Nah, 13 km itu kalian bisa lihat ya di playlist dari channel ini. Kalian masuk aja Tanggul Laut ataupun NCSD. Di situ kalian bisa lihat ya usaha pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah melakukan penanggulan dari tahun 2017 sampai saat ini teman-teman. Dan saat ini kita akan membahas di wilayah Pantai Mutiara, dan tentunya saya tidak akan sendiri karena saya bukan ahli proyek. Kita langsung aja menanyakan sama ahli proyeknya pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Nama Bapak siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yita Fatarai. Saya di sini selaku Site Engineer di PT Basuki Rahmanta Putra selaku penyedia jasa di proyek pekerjaan NCSD Single Year tahun 2024. Nah Pak, saat ini sedang ada pengerjaan apa nih Pak? Baik, untuk kali ini kita sedang ada di pekerjaan tahap finishing. Ada pekerjaan counter wall di sana. Untuk pekerjaan pemancangan pun kita juga sudah selesai. Jadi di akhir proyek ini kita sedang mengerjakan pekerjaan finishing saja. Berapa jauh Pak ini penanggulan yang dilakukan? Untuk tanggul yang kita kerjakan kurang lebih sepanjang 381 terhitung dari lokasi Pantai Mutiara ini, dari ujung jembatan sana hingga ujung tikungan dari tanggul existing yang sudah terbangun. Oh, material apa yang digunakan nih Pak? Dan diameternya Pak? Baik, untuk material kita gunakan spoon pile Pak. Jadi spoon pile diameter 800, yang mana di spoon pile itu terdapat CT untuk sambungan antar spoon pile. Jadi fungsi dari CT ini untuk menahan supaya air itu nanti tidak limpas atau tidak masuk lewat celah-celah dari spoon pile. Jadi spoon pile yang kita pakai menggunakan spoon pile di 800, lalu di belakang spoon pile itu kita timbun nantinya. Jadi supaya antar dari tanggul existing dengan tanggul yang kita bangun itu nanti akan kita fungsikan sebagai jogging track, seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk panjang spoon pile itu sendiri berapa panjang Pak? Untuk panjangnya itu kita 24 meter, itu satu batangnya 24 meter tanpa sambungan. Oke, turun ke dalam bumi berapa meter Pak? Jadi dari elevasi dasar tanah itu ke dalam kurang lebih 19 meter, lalu dari tanah ke atas itu kurang lebih 5 meter. 5 meter. Jadi totalnya itu 24 meter. 24 meter. Nah Pak, dalam pembangunan itu kan ada saja Pak kendalanya nih Pak. Ya, baik. Nah, dalam proyek di Pantai Mutiara ini Pak, kendala dalam pembangunan di sini apa aja Pak? Dan mitigasinya seperti apa? Baik, untuk kendala kan biasanya kami bagi menjadi dua Pak, kendala teknis dan kendala non teknis. Untuk kendala teknis biasanya kita berhalangan dengan jadwal distribusi material. Jadi ketika material itu masuk, supply-nya tidak sesuai dengan jumlah
produktivitas pemancangan kami. Jadi contohnya pemancangan kita bisa mendapatkan 10, namun dari subkontraktor atau dari vendor dari pengadaan pemancangan ini hanya bisa menyuplai mungkin 8 atau 5 per harinya. Jadi kemarin harusnya pemancangan ini kita bisa selesaikan lebih cepat, kita ada kendala di situ. Untuk non teknisnya, alhamdulillah kita di sini nggak ada kendala karena kita disupport penuh oleh warga untuk melakukan pekerjaan tanggul ini, seperti itu. Nah ini kan dekat pantai Pak ya, dekat laut. Nah ada nggak sih Pak nelayan yang protes gitu, wah ini gara-gara dipancang nih ikannya pada kabur misalnya seperti itu? Kebetulan ini untuk area Pantai Mutiara ini untuk nelayan ikan dan lain-lain di sini tidak ada. Jadi hanya warga-warga di sini yang bertempat tinggal di sini yang punya kapal pribadi. Jadi mereka justru mendukung dengan adanya pekerjaan tanggul ini supaya tidak terjadi limpas atau banjir kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu. Ini proyeknya mulainya kapan sih Pak? Dan target penyelesaiannya kapan? Untuk mulai kita berkontrak ada tanggal 19 April dan kita selesainya pun ada di tanggal 9 Desember. Jadi kurang lebih tentang waktu kita untuk selesai kurang lebih 3 minggu lagi. Seperti itu. Oh, April Pak ya, berarti saya telat dong Pak ya. Reportnya aduh. Harusnya saya datang lebih awal teman-teman. Aduh, ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian bisa melihat ya usaha dari pemerintah kita dalam melakukan penanggulan ini. Nah Pak Yuta, pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Apa nasihat Pak Yuta nih untuk warga Jakarta yang wilayahnya masih sering terjadi banjir? Baik, jadi nasihat dari saya pribadi yaitu untuk khususnya untuk warga pesisir. Jadi untuk tanggul yang sudah dibangun oleh pemerintah harap kita jaga baik-baik, jaga sama-sama. Jangan sampai tanggul yang sudah dibangun itu kita rusak, supaya ya kita tahu bahwasannya tiap tahunnya elevasi tanah di Jakarta itu selalu turun, dan bahkan elevasi tanah sekarang pun sudah di bawah elevasi air laut. Jadi tanggul yang sudah dibangun ini harapannya ke depannya bisa minim perbaikan, bisa terus awet sampai jangka panjang lah, seperti itu. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Yuta ya sebagai pelaksana di proyek ini, bahwa kita sebagai masyarakat yuk sama-sama kita menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah kita ya. Salah satunya adalah tanggul laut ini, karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun program penanganan banjir, tapi kita masih sering sekali membuang sampah di sembarang tempat, maka semua itu tidak akan pernah berhasil teman-teman. Ini sebagai informasi ke kalian ya, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, ini saya bicara tentang Jakarta ya, karena saya tinggal Jakarta, wilayah lain juga saya yakin seperti ini. Di Jakarta itu permasalahan utamanya itu adalah ada 3 sebenarnya permasalahan utamanya teman-teman, yaitu air kiriman dari Puncak Bogor, terus yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah banjirop. Sebenarnya satu lagi nih, land subsidence nih teman-teman, ataupun penurunan tanah. Nah, dari 4 persoalan ini sebenarnya pemerintah kita saat ini sudah sangat serius sekali penanganannya. Contoh air kiriman dari Puncak Bogor itu sudah diantisipasi dengan pembangunan waduk Ciawi Sukamahi itu untuk menahan, ingat ya, menahan bukan mengstop, menahan aliran air dari Puncak Bogor itu sekitar 30%, sehingga aliran air yang datang dari Puncak Bogor yang harusnya air bah itu bisa direduksi ataupun ditahan dengan memarkirkan air di Puncak Bogor sebesar 30%, dan nantinya 30% itu tetap akan dialirkan ke Jakarta teman-teman, tapi dengan aliran air yang lebih lambat. Terus hujan lokal. Nah, saat ini pemerintah kita itu banyak sekali membangun ya aliran-aliran got ya, yang udets itu yang kecil-kecil itu dijadiin besar menjadi 2 meter, itu untuk berfungsi untuk mengalirkan air yang ada disebabkan karena hujan lokal itu ya, itu untuk lebih cepat aliran air tersebut terbuang ke sungai teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah ini untuk proyek daerah ya, itu proyek daerah itu di Jakarta itu ada juga pembangunan waduk. Itu ada namanya proyek 942 dulu ya, di tahun 2021 itu proyek penanganan banjir skala besar, dan itu salah satu proyek strategisnya milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, itu untuk menanggulangi juga salah satunya adalah hujan lokal, karena di Jakarta ini merupakan dataran rendah teman-teman. Maka dari itu pemerintah kita membuatkan waduk-waduk untuk ya itu lagi, untuk
memarkirkan air agar tidak terjadi air bah ketika turun ke pesisir utara Jakarta. Terus yang ketiga adalah land subsidence ya. Ini penurunan tanah setiap tahunnya itu 10 hingga 18 cm disebabkan karena penggunaan air tanah di Jakarta itu sangat besar sekali teman-teman. Sekitar 30%-an itu masyarakat Jakarta masih menggunakan air tanah untuk aktivitasnya setiap harinya. Maka dari itu pemerintah kita juga saat ini kalau kalian lihat ya banyak sekali dibangunkan waduk-waduk itu berfungsi untuk waduk ataupun embung ya, itu berfungsi untuk resapan air agar masuk ke dalam tanah Pak ya, sehingga mengembalikan cadangan air kita. Dengan itu diharapkan rongga-rongga di dalam tanah yang tadinya kosong itu bisa kembali terisi agar tidak terjadi land subsidence. Terus yang berikutnya adalah banjirop. Nah, ini saat ini kita di pesisir utara Jakarta. Nah, disinilah nantinya hilirnya teman-teman, hilir dari aliran air 13 sungai dari puncak Bogor sana ya, yang turun ke Jakarta, semua itu berakhirnya di pesisir utara Jakarta. Nah, maka dari itu air yang di puncak Bogor itu dilambatin teman-teman turun, karena persoalan utama saudara kita itu adalah banjirop. Nah, kalian bisa bayangin, banjirop datang dihantam dengan air kiriman kalau tidak dikontrol ya dari puncak Bogor, maka wilayah utara ini akan tenggelam disebabkan karena air kiriman dan juga banjirop. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta masuk untuk menyelesaikan salah satunya banjirop ini dengan membuatkannya tanggul-tanggul ini. Dan jazakumullah khairan untuk pemerintah kita ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terus berusaha ya. Sesuai dengan lapisan video yang saya berikan ke kalian ya, ini bukti nyata penurunan tingkat banjir di Jakarta sudah terlihat ya dari tahun 2020 ke sini itu sudah sangat-sangat minim banjir Pak ya. Masih ada banjir tapi sudah sangat berkurang, tidak seperti di tahun 2017 ke bawah ya. Kita ketahui tahun 2013 Pak ya, itu sampai lumpuh se-Jakarta Raya teman-teman, diakibatkan karena hujan lokal maupun banjirop seperti ini Pak ya. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa kami berikan, dan kami minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak, saya Yuta Fatarai dari proyek strategis daerah milik Dinas Sumber Daya DKI Jakarta untuk NCSD segmen Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.